Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjut ke part 4 tentang bagaimana sih cara transaksi dan cara pengiriman barang ke Amerika. Jadi mungkin teman-teman yang baru gabung atau baru lihat video ini kok udah part 4 ya. Jadi ada part 3, 2, 1 sebelumnya. Jadi nanti teman-teman bisa scroll aja ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu, like dulu, share dulu, dan komen ya. Semoga videonya bermanfaat, oke? Jadi kita akan lanjut ke temanya, yaitu bagaimana sih cara transaksi dan mengirim barang ke Amerika. Jadi pertama-tama teman-teman, setelah aku mengambil job untuk pakaian muslimah ini kan, yang mau dikirim ke Amerika, selanjutnya adalah transaksinya teman-teman. Jadi cara transaksi itu awalnya aku lihat ke YouTube. Jadi teman-teman, ini adalah kali kedua aku kirim ke luar negeri ya. Yang pertama itu ke Malaysia, tapi kalau dari Malaysia itu dia cara bayarnya itu gampang, dari Bank BRI apa Mandiri ya, waktu itu aku lupa, itu sekitar tahun 2018. Dan cara pengirimannya juga gampang, itu pakai JNT, cuman pengirimannya itu cenderung mahal ya, kurang lebih 700.000 gitu teman-teman. Lebih mahal ongkos kirimnya daripada pakaian muslimahnya. Jadi aku udah ini nggak mau pakai lagi. Jadi aku search tuh di YouTube tentang cara cara transaksi menggunakan cara transaksi dari luar negeri kan. Karena sebenarnya di YouTube aku yang awal itu, yang Set Gamis Mariam itu, banyak sekali umahat-umahat, ahwat-ahwat yang mau belanja, yang tertarik dan yang mengorder set gamis itu. Cuman kalau yang dari waktu itu pernah dari umat dari Bangladesh, dia itu mata uangnya Oman, cuman dia kayak masih bingung tuh money changernya kayak gimana, pembayarannya kayak gimana, jadi dia masih bingung. Nah alhamdulillah yang customer aku ini dia udah sering belanja online gitu loh, maksudnya belanja dari luar negeri gitu loh, jadi dia tuh udah berpengalaman, jadi aku belajar juga dari dia. Nah awalnya untuk transaksi itu aku belajar di YouTube, jadi aku udah menemukan beberapa, terus aku pilih deh Payoneer. Jadi teman-teman bisa search ya di YouTube Payoneer itu kayak gimana. Nah di situ reviewnya bagus ya, penggunaannya bagus, terus istilahnya memadai lah gitu. Terus aku sampaikan ke customer aku bahwa ini nanti aku nggak pakai Payoneer ya. Terus dia bilang ini aja deh pakai PayPal aja, aku udah biasa pakai PayPal. Terus aku unduh aplikasi PayPal. Jadi teman-teman kembali lagi bisa pelajari lebih lanjut ya. Aku unduh PayPal, terus dari situ umat itu transfer biayanya semua. Nah setelah uangnya masuk di rekening PayPal itu nggak langsung cair teman-teman, dia tuh butuh waktu ya, kurang lebih 2 pekan gitu ya baru cair gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah sering menggunakan PayPal, misalnya udah 5 kali, kalau kita transaksi itu udah bisa langsung ditarik. Tapi kalau itu adalah transaksi pertama atau kedua atau ketiga, kita tuh nggak bisa langsung ditarik. Jadi dia itu menunggu kurang lebih 2 pekan gitu teman-teman. Tapi uangnya udah masuk di PayPal, tapi belum bisa ditarik. Jadi ada salah satu brand, dia itu customer aku membeli produk ke brand itu, tapi brand itu belum paham gitu loh, maksudnya penggunaan PayPal tuh kayak gimana. Jadi dia hubungin aku, terus aku langsung kasih tahu caranya. Jadi memang kalau dari PayPal itu transaksi pertama dia nggak langsung cair, dia butuh waktu sekitar 2 pekan untuk bisa cair gitu. Dan di PayPal itu yang harus kalian perhatikan adalah dia tuh ada pajaknya 4%. Jadi sebelum kalian menggunakan itu, kalian harus sudah menentukan memang apakah pajaknya itu akan ditangguhkan ke kalian atau mau ditangguhkan ke customer ya. Jadi sesuai kesepakatan teman-teman sama customernya gitu tentang pajaknya. Nah setelah itu setelah transaksi, terus kita langsung ke pengiriman. Jadi ke pengiriman itu aku cari pengiriman yang murah gitu loh ya, setidaknya yang paling murah dari yang murah gitu loh. Terus aku dapat beberapa, sama aku hubungin juga, tapi kayaknya belum serak gitu. Sampai alhamdulillah akhirnya aku menemukan satu ekspedisi yang murah, itu Kilo ID. Nah di Kilo ID itu dia biaya
kirimnya itu cenderung murah. Jadi dia tuh kayak bekerja sama sama beberapa pengiriman, kayak ada DHL, apa ya namanya, pesawat air dan sebagainya, itu dia bekerja sama. Nah, cenderung murah gitu loh teman-teman, dan waktunya juga cenderung ini cepet ya, cepet nyampenya. Dia itu minimal 5 kilo cuman sekitar berapa ya, 400-an gitu loh. Ya mungkin sekitar 400-an apa 600-an udah sampai di Amerika itu, minimal 5 kilo. Dan sebenarnya awalnya aku juga bingung, kenapa ya kalau yang Kilo ID kan bekerja sama DHL kan. Terus aku cek di cabang DHL Sulawesi Tenggara, dia itu malah 1 kilonya kena 1 juta lebih gitu loh teman-teman. Jadi aku juga nggak paham ya gimana caranya Kilo ID sama DHL bekerja sama sampai akhirnya pengiriman itu jadi murah. Jadi terima kasih Kilo ID. Nah terus, tapi masalahnya Kilo ID itu belum ada cabang gitu loh di Sulawesi. Ya di Sulawesi sendiri tuh belum ada cabang, hanya ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya kita mau mengirim, aku kan tinggal di Bau-Bau, terus mau kirim pakaian muslimah ke Amerika itu harus pakai perantara dulu dari Bau-Bau ke Jakarta. Nah di Kilo ID sendiri itu mereka menyediakan kayak ekspedisi perantara gitu loh. Jadi tinggal kita beritahukan ke mereka mau pakai jasa ini, ekspedisi ini, nanti mereka yang ngurus gitu. Tapi kalau aku nggak, aku pilih sendiri. Aku bilang ya udah aku kirim pakai ini aja, Lion Parcel, kirim sendiri, nanti di situ baru diuruskan. Nah terus aku kirim pakai Lion Parcel dari Bau-Bau ke Jakarta itu totalnya itu 4 kilo lebih ya, terhitung 5 kilo lah ya. Terus sampai di Kilo ID nanti di situ mereka kan timbang dan packing ulang, dan nama pengirimnya itu bukan nama kita lagi tapi nama dari mereka gitu. Tapi alhamdulillah itu dia murah, sampainya cepet, dan kalau pajak untuk masuk ke luar negeri itu ada, tapi itu dibayar sama pelanggan teman-teman gitu. Jadi semangat, kita bisa kok grow up, bisa kirim pakaian muslimah itu bukan hanya di Indonesia tapi kirim ke luar negeri. Semoga video ini bisa memberikan sedikit ya manfaat, atau mungkin bisa jadi sumber pengetahuan baru buat teman-teman. Jadi yang masih merintis, start from zero, semangat, kita bisa, dan kita harus konsisten, bersabar, persisten. Oke, nanti kita lanjut di part selanjutnya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.